Shalom saudara-saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema pergumulan anak manusia. Bagian kedua diambil dari kitab Yeremia. Jadi kita lanjutkan dari minggu lalu, dan dari minggu lalu kita sudah melihat bahwa bagaimana kitab Yeremia bukan hanya menceritakan tentang nubuatan perkataan Yeremia buat bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya, tetapi juga menunjukkan tentang pergumulan pribadi daripada Yeremia ini, saudara-saudari. Dan tanpa kata kita sadari, itu juga sering menjadi pergumulan kita juga. Apakah Anda sering mengalami yaitu keadaan yang gak enak akibat perbuatan orang lain? Bukan karena Anda. Ya, kemudian juga Anda mengalami merasa sendiri, kesepian, mendapat perlakuan buruk, bahkan dari orang yang dekat dengan Anda. Awan kelabu terus hanya mengikuti kita sehingga kita seperti nggak punya masa depan, nggak bisa keluar dari situasi ini, dan apa yang kita bangun selama ini sepertinya nggak ada hasil, saudara-saudari. Nah, disinilah kitab Yeremia menunjukkan keadaan jiwa Yeremia bahwa dia kadang putus asa, walaupun di hadapan orang-orang, ya, ketika dia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja, kepada para tentara, pada masyarakat, dia kelihatan hebat, gagah, tetapi di dalamnya kadang putus asa. Dia putus asa, dia pahit, bahkan dia pahit sama Tuhan. Dia depresi, dia gak mau hidup, dia benci, dia marah dengan keadaan, dengan orang-orang yang jahat, dan dia begitu sedih, saudara-saudari. Dan ini sering terjadi sama kita. Dunialah yang kadang memperlihatkan bahwa kita harus tangguh, sehingga kita sembunyikan, akhirnya kita jadi munafik, di hadapan orang kita hebat, tetapi di dalam kita hancur. Saudara, Tuhan katakan, datang kepada dia. Dan Yeremia datang, dia komplain, dia curahkan. Tuhan terima dia apa adanya, tetapi Tuhan gak mau Yeremia dalam keadaan kekacauan itu. Dan saudara-saudari, ketika Yeremia mengalami keadaan ini karena keadaannya begitu banyak pahit, saudara-saudari, dan kesedihan mendalam, karena bangsanya juga menjauh dari Tuhan dan mengalami kehancuran, Tuhan menuntun dia. Buktinya dia menuntun bagaimana? Bukti dia Tuhan menuntun adalah Yeremia bisa melayani 40 tahun dan tetap setia sama Tuhan dan juga sama bangsanya. Inilah buktinya bahwa Tuhan menuntun, bukan karena kehebatan Yeremia. Oleh sebab itu kitab Yeremia kita bisa melihat bagaimana ketika Anda dan saya mengalami keputusasaan, kepahitan, kecewa, depresi, tertekan, kemarahan, kesedihan, Anda bisa memakai tuntunan Tuhan dengan melihat apa yang Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan Yeremia ini. Amin. Dan minggu lalu kita sudah melihat bahwa tuntunan pertama, ketika Anda tahu waktu Anda terima Yesus, maka Anda diberikan tujuan Tuhan kembali. Panggilan dia sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya pikiran buat kita, artinya Tuhan sudah punya rencana buat kita, saudara-saudari. Tapi karena jatuh dalam dosa kita, maka itu dikacaukan oleh si iblis, si jahat dunia. Tapi ketika kita kembali terima Yesus, kita diberikan kembali tujuan itu. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa hidup mereka punya tujuan dari Tuhan, sehingga mereka mau apapun juga, saudara. Lalu mereka melihat orang lain yang punya tujuan yang berbeda. Kok dia dapat lebih, dia bisa punya ini, punya itu, ya diberikan ini dan itu, kemampuan ini dan itu. Lalu kita mulai ngiri karena kita melihat apa yang ada pada orang lain tanpa melihat apa panggilan mereka. Karena panggilan mereka berbeda dengan kita, maka mereka pun diberikan berbeda, kita pun berbeda. Yeremia dipanggil sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itulah dia harus pandai, bisa fasih berbicara. Tuhan memberikan kemampuan itu ketika Tuhan menyentuh. Amin. Sebab itu Anda cari panggilan Anda di dalam Tuhan itu apa. Kalau belum tahu, tenang aja, minta Tuhan tuntun, pimpin. Nanti Anda kelihat, salah satunya lewat apa talenta Anda, apa kelebihan kita, apa yang pintu-pintu yang Tuhan bukakan, situasi ataupun orang-orang apa yang Tuhan taruh untuk mendukung kita, saudari, dan membentuk kita. Disitulah panggilan kita. Dan ketika Anda menurut panggilan, maka Anda akan melihat Tuhan menyediakan berlimpah. Sehingga Anda gak perlu bersaing dengan orang, gak perlu iri dengan orang. Anda bisa tenang di dalam panggilan Anda buat Tuhan pasti menyediakan. Nah, minggu ini kita akan melihat lagi yang kedua adalah, walaupun Yeremia memperlihatkan bagaimana Yeremia mengalami kesulitan, tekanan yang besar. Namun, kalau Anda baca kitab Yeremia mau dibunuh,
sudah menderita di aniaya, tetapi Tuhan selalu melindungi, meluputkan, dan menyediakan buat dia, saudari. Ini bisa kita melihat di dalam suatu ketika Yeremia menubuatkan tentang kemusnahan, kehancuran bait suci. Tapi bukan Yeremia aja, ada satu nabi lain lagi, namanya Nabi Uria. Dia menubuatkan yang sama. Tetapi Raja Yoyakim, dalam Yeremia 26, saudari, Raja Yoyakim suruh orang-orangnya untuk bunuh si Uria, walaupun Uria sudah lari ke Mesir. Tetapi Yeremia dilindungi. Tuhan kirim Ahikam untuk melindungi sehingga Yeremia nggak dibunuh. Saudara-saudari, Tuhan punya cara untuk melindungi Anda. Amin. Lalu kemudian juga ketika raja yang sama, yang jahat ini mulai membakar, dibacakan kitab nubuatan yang ditulis dalam gulungan. Daripada dia bertobat, setiap kali dibaca kitab gulungan itu dibakar. Dan bukan hanya dibakar, dia suruh orang-orang untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Baruk ini juru tulis yang menulis perkataan Yeremia, dia suruh tangkap. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Anda lihat, kalau nggak ada manusia yang Tuhan bisa pakai, Tuhan sendiri, saudara. Dan itu terjadi. Kemudian juga, saudari, suatu ketika Yeremia balik untuk ngurusin tanah warisannya. Di mana? Di daerah Benyamin, karena dia berasal dari Anatot, daerah Benyamin. Ketika dia sampai di sana, dia dianggap adalah pro kepada musuh orang Israel, yaitu Babel. Sehingga akhirnya dia ditangkap, saudara-saudari, dan ditaruh di rumah Yonatan di Yeremia 37 ini, ya. Tetapi di situ dia bisa setiap saat dianiaya dan dibunuh. Karena itu jauh daripada tempat kerajaan yang ada pengawal. Tetapi Tuhan mengatur supaya Yeremia bisa ketemu dengan Raja Sedekia dan bisa bicara. Dia minta appeal, Raja, jangan kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Lalu Raja Sedekia digerakkan oleh Tuhan untuk mengatakan, pindahin Yeremia, jangan di depan rumah panitia Yonatan, tapi di pelataran penjagaan, di tempat yang ada penjaga, ada tentara, sehingga nggak sembarangan orang menganiaya dia. Dan juga karena ada penjagaan tempat yang layak untuk menjarakan orang, maka di situ ada makanan disediakan. Maka disitulah setiap hari kepadanya sepotong roti, walaupun sepotong roti diberikan, sampai pada waktu segala roti habis di kota, karena bangsa pada saat itu Yerusalem, bangsa Israel sedang dikepung oleh Babel, sehingga datanglah kelaparan pada akhirnya. Tetapi Yeremia walaupun hanya sepotong roti, nggak banyak, sedikit doang, tapi dipelihara. Kadang-kadang kita nggak melihat pemeliharaan Tuhan karena kita menginginkan yang banyak, sehingga hal yang kecil kita ingat, kok masa segini Tuhan? Tapi Yeremia nggak begitu. Oke ya, saudara. Dan juga suatu ketika Yeremia dibuang ke dalam sumur, yaitu perigi. Tetapi Tuhan pakai Ebed Melek, saudara-saudari, ya, orang Ethiopia ini untuk tolong dia. Ebed Melek menghadap pada Raja Sedekia saat itu. Dia bilang, Tuhan, orang-orang yang masukin Yeremia ke dalam sumur itu jahat. Dia akan mati kelaparan. Sebab tempat itu nggak ada lagi roti. Di kota itu nggak ada roti, udah sulit, saudara. Lalu Raja memberikan perintah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu, bawa 3 orang, angkat Nabi Yeremia sebelum dia mati. Tuhan selamatkan dia, saudara. Anda ngelihat di sini, bahkan ketika orang Babel menguasai Yerusalem, Israel dikuasai, saudara, Yeremia pun dilindungi dari musuh orang Israel. Yeremia orang Israel. Raja Babel Nebukadnezar bilang, bawalah dan perhatikanlah dia, Yeremia, jangan apa-apakan dia. Bagaimana bisa begitu? Karena Tuhan yang atur, Tuhan gerakan. Saudara-saudari, memang hidup itu kadang gak adil. Memang keadaan kadang jadi sangat sulit. Namun percayalah, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia bisa memakai apapun dan siapapun untuk melindungi, mencukupi, menopang kita. Walaupun bukannya sesuatu yang kelihatannya besar ataupun masalah, Anda tetap ketika Yeremia ditolong, saudari, ia dikeluarkan dari rumah panitera Yonatan itu, dia bukannya bebas, tetapi dia dipindahkan ke tempat penjagaan yang lain. Tetapi dia dihalaukan dari kematian. Aniaya yang bisa membawa dia kematian, saudari, tetap dia mengalami masalah. Yang menjadi masalah dari kita adalah kita mau semua tiba-tiba semua beres, sehingga kita nggak menghargai tindakan Tuhan. Saudara-saudari, hidup sering nggak adil.
sering sulit. Tapi ingat, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dia pakai apapun, siapapun juga untuk menopang kita. Ketika kita hanya melihat kesulitan hidup, kesusahan hidup tanpa mau melihat bahwa Tuhan tetap pelihara saya. Kalau saya masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan pelihara. Memang saya ada saat ini, mungkin kita katakan saya masih susah, masih sulit. Iya, tapi bukankah Tuhan tetap pelihara, tetap topang kita? Kalau kita hanya melihat kesusahan, kesulitan hidup, dan apa yang kita inginkan, kita akan jadi pahit, saudara-saudari. Kita akan jadi pahit, kecewa dan putus asa. Saudara-saudari, karena kita tahu bahwa Tuhan tetap ada buat kita, sesulit apapun juga keadaan. Asal kita mau tetap bertahan, asal kita tetap mau menghadapin, maka kita akan melihat rancangan Tuhan buat kita. Oleh sebab itulah, kita harus tetap bertahan dalam situasi apapun juga. Karena Tuhan bikin rencana buat kita. Di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 20 ayat 21 dikatakan, dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan membunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Apa yang terjadi di sini, saudara? Kebanyakan dari kita mau melihat banyak. Jadi gambaran dari serba sedikit, kontrasnya adalah melihat serba banyak. Kita tuh maunya kalau kita kerja, kalau kita usaha, langsung meledak berhasil. Sehingga ketika kita bekerja, dapatnya dikit-dikit, kita nggak menghargai, kita misalnya, oh Tuhan kok nggak bekerja? Tuhan bekerja, saudari. Masalah juga sama. Ketika kita ngadepin masalah yang berat, yang besar, lalu mengganggu kita sekali, kita maunya tiba-tiba semua beres sehingga kita udah nggak mikirin itu lagi. Saudara-saudari, ketika kita fokus menginginkan sesuatu yang serba banyak, keadaan jadi beres dengan cepat, tapi nggak terjadi, akhirnya kita nggak memiliki kepekaan pada penyertaan Tuhan. Yang ada adalah kita menjadi kecewa, putus asa. Saudara, Anda ngelihat di sini, ya, yang selalu disediakan serba banyak adalah bayi-bayi. Kalau Anda punya bayi, Anda akan selalu sediakan dia. Anda akan sediakan popok yang banyak karena Anda nggak tahu berapa banyak dia akan pipis. Saudara. Anda akan sediakan susu yang banyak karena kadang-kadang dia mau susu tengah malam, dia mau susu, ya, dia nggak peduli mau tengah malam mau kapan pun, dia lapar, dia nangis. Anda harus bikin susu, Anda harus siap banyak. Nggak boleh serba sedikit, serba banyak karena bayi. Tapi ketika orang bertumbuh dewasa, Anda nggak perlu sediakan serba banyak. Kalau dia mau lapar tengah malam, dia belajarlah bikin paling nggak Indomie misalkan. Dan ini yang Tuhan mau ngomong. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu serba dikit supaya dia bisa mengajarkan. Kenapa? Karena yang bisa diajar adalah orang-orang yang dewasa. Dan hanya orang-orang yang dewasa lah yang bisa dipercayakan lebih banyak dan bisa melakukan lebih besar. Saudara, Tuhan mau mendewasakan kita. Kenapa? Karena kegambaran keserupaan kita segambar serupa dengan Allah, kita harus menjadi segambar dengan Tuhan yang dewasa, Allah yang dewasa. Amin. Maka Anda nggak ngelihat di Alkitab gambaran Yesus waktu masih kecil. Paling umur 12 doang, habis sudah itu umur 30, Yesus yang dewasa. Yang sudah diajar. Sebab itulah saudara-saudari, Tuhan kadang mengizinkan kita nggak langsung tiba-tiba tersedia segala sesuatu. Nggak langsung tiba-tiba masalah yang kita hadapin sesulit apapun, sebesar apapun, semendesak apapun, tiba-tiba langsung terlepas begitu saja. Tuhan kasih dikit supaya Dia bisa mengajarkan kita menjadi tangguh, menjadi ulet, menjadi bertanggung jawab, menjadi rajin, menjadi bersemangat, menjadi orang yang punya keyakinan yang kokoh, walaupun masalah belum selesai. Sehingga kita bisa mau terus bersandar sama Dia, melihat Dia dan mendengar, belajar mendengar suara Tuhan, saudari. Karena dunia, firman Tuhan katakan pada akhir zaman ini dunia akan bertambah berat, stressful, akan tambah stres buat Anda dan saya. Tetapi kita tetap bisa menang.
Jangan mengharapkan, oh semua nyaman, semua enak. Nanti kita akan jadi tertekan sekali. Tuhan mau kita dewasa. Bukan dewasa dalam usia, tetapi di dalam sikap, di dalam karakter. Amin, saudara. Ketika Anda mulai mempercayakan yang serba sedikit, Alkitab memperlihatkan loh, ketika Anda mempercayakan yang serba sedikit ini kepada Tuhan, maka yang sedikit ini jadi banyak. Anda lihat kan 5 roti 2 ikan. Ketika 5.000 2 ikan ini dipercaya pada Tuhan, maka itu mencukupi 5.000 orang lebih dan bahkan ada sisa. Ketika janda Sarfat mempersembahkan apa yang ada pada dia yang buat dia hanya sehari aja, tapi dipersembahkan pada Tuhan yang sedikit, yang serba sedikit ini, maka itu mencukupi buat kehidupan dia selama masa sulit. Saudara-saudari, ini Tuhan yang kita miliki. Tuhan yang bekerja ketika kita menghargai serba sedikit. Ketika kita mulai menghargai serba sedikit, kita akan mulai mudah untuk bersyukur. Tapi ketika kita mulai hanya mencari yang serba banyak, sulit untuk kita bersyukur. Amin. Sedangkan Tuhan suruh kita bersyukurlah senantiasa. Oke, lalu kita maju pada tuntunan yang ketiga, saudara-saudari, ya. Dan kalau kita Anda melihat di dalam firman Tuhan, dalam Yeremia 33 ayat 1-3 dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kedua kali kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjaga. Artinya apa? Ketika Yeremia terkurung, dia dalam tekanan, ketika dia dianiaya, dia tanpa harapan, orang pikir dia nggak bisa apa-apa, dia nggak berguna lagi, karena keadaannya jelek sekali. Dia dalam tekanan, teraniaya, nggak tahu kapan dilepaskan. Tapi Tuhan tetap menyampaikan firman-Nya. Dan Anda tahu, bahkan dalam Yeremia 33 ini, firman yang Tuhan sampaikan, nubuat yang Tuhan sampaikan itu luar biasa, saudara. Anda akan kagum dan Anda nggak sadar, kita sering kali pakai. Ya, misalkan ayat 7 dan 8, itu bicara tentang bagaimana Tuhan akan mengampuni orang bangsa, umatnya. Dan ini menjadi pokok juga dalam Ibrani 8 ayat 12. Cara Tuhan menebus kita. Dalam Ibrani 8 ayat 12 bahwa Tuhan katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada mereka dan tidak lagi akan mengingat dosa-dosa mereka. Ini yang Tuhan bilang, aku akan mengampuni kesalahan mereka. Ya, ini Tuhan mentahirkan, Tuhan nggak ingat lagi dosa-dosa kita, saudara. Kemudian di ayat 11, saudara-saudari, ini Anda sering dengar, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mungkin Anda ingat dalam lagunya, tetapi Anda tahu bahwa perkataan ini adalah menjadi suatu perkataan yang baku, yang dipakai ketika orang Israel berkumpul, baik mau berperang, mau bersyukur. Dia perkatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, saudara. Karena mereka tahu ketika mereka bersyukur, memperkatakan ini, kuasa Tuhan mengalir, kesatuan mengalir, mujizat mengalir. Anda akan melihat bahwa ini menjadi suatu seruan di setiap pertemuan dia antar umat Tuhan, baik mereka mau berperang, mau membela diri, mau apapun juga, saudara. Maka Anda akan melihat ini tertulis di dalam 1 Tawari, 2 Tawari, dan Esra juga. Ketika selesai Esra membacakan firman Tuhan, inilah yang disebut juga. Dalam Mazmur banyak lagi hal yang sama diulang-ulang, saudara-saudari. Anda ngelihat luar biasa perkataan-perkataan yang Tuhan taruh, yang bahkan kekal terus. Kapan diberikan kepada Yeremia? Bukan Yeremia waktu Yeremia enak, waktu Yeremia terkurung, tertekan, saudara-saudari. Kalau kita pikir kalau kita terkurung, tertekan, kalau kita sudah dalam keadaan yang buruk, Tuhan nggak pakai kita, nggak bekerja. Salah, saudara-saudari. Dunia bilang begitu, Tuhan nggak bilang kayak gitu. Kemudian di ayat 14 dan 16, dibilangkan Tuhan akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ini bicara janji akan juru selamat. Yesus adalah keturunan Daud. Inilah dengan tegas dikatakan dari Daud. Dia nubuatkan suatu nubuatan tentang keselamatan bagi umat manusia. Dan diberikan kepada lewat Yeremia ketika Yeremia terkurung dalam kondisi yang gak baik, saudari. Dan dikatakan Tuhan keadilan kita. Ya, dengan nama inilah mereka, umat Tuhan akan dikenal, yaitu Tuhan keadilan kita. Bahasa aslinya bukan Tuhan keadilan kita, tapi The Lord is our righteousness. Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita. Dengan kata lain, ini menyatakan suatu kebenaran yang kadang sulit untuk kita percaya.
Tetapi ini dasar dan dalam perjanjian baru tertulis. Saudara-saudari, dengan kata lain ini mengatakan kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena pengorbanan Yesus. Makanya Anda dan saya itu orang percaya adalah orang benar. Mungkin orang akan bilang, sombong sekali kamu mengatakan kamu orang benar. Apa benar? Kamu sudah beres perbuatan kamu. Loh, bukan tentang dari perbuatan. Alkitab bukan bilang gitu. Ini dimulai dari Yeremia, kebenaran ini. Apa yang Tuhan mau lakukan, fondasinya bukan dari Yeremia, tetapi dari Tuhan. Ya. Kalau kebenaran kita, kalau kita orang benar karena perbuatan, ya saya katakan perbuatan kita paling kudus seperti kain kotor di mata Tuhan. Gak akan memenuhi standar, saudara. Manusia telah jatuh, hilang kemuliaan. Gak ada yang baik kalau dari kita. Oleh sebab itulah kita disebut orang benar karena kita mengenakan korban darah Yesus. Maka Anda ngelihat dalam Wahyu, juga dalam Perjanjian Lama, kebenaran itu diumpamakan seperti jubah kebenaran. Karena jubah itu bukan berasal dari kita, tapi dipakaikan pada kita, maka kita jadi orang benar sesuai dengan jubah itu. Dalam Wahyu, jubah itu dicelapkan ke dalam darah anak domba, jadi putih lalu dikenakan kepada kita. Itu dia, saudara. Jadi Anda harus tahu, iya, dari sinilah ketika Tuhan menyampaikan lewat Yeremia, ketika Yeremia dalam keadaan yang tidak baik, menyingkapkan kebenaran yang dahsyat, sehingga ketika Anda berdoa, Anda tahu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Anda tahu Anda sudah adalah orang benar karena darah Yesus. Maka Anda percaya, yakin, maka doa Anda besar kuasanya. Bukan karena perbuatan. Kalau perbuatan, Anda mau berdoa, oh tadi kamu marah sama orang tersebut, tadi kamu punya pikiran yang kesel. Mana benar kamu? Mana dengar doanya? Nah, kita mulai dipana-pana mulai dunia dan iblis. Tapi kalau kita tahu kebenaran ini ada tertulis firman Tuhan juga dalam perjanjian baru banyak sekali ditulis, saudara, bahwa kita telah dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi iman kepada karya Tuhan Yesus, saudara. Amin. Jadi itu sekilas. Jadi tapi itu luar biasa, dahsyat yang mengubahkan ya fondasi status kita dan juga posisi kita di dalam Kristus. Itu dahsyat sekali, saudari. Tetapi itu datang, diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia, lewat Yeremia, ketika Yeremia terkurung dalam posisi yang kurang baik, saudara. Ya, jadi Anda melihat, apapun keadaan kita, selalu dalam keadaan tidak baik, Tuhan tetap bisa pakai kita. Sebab itu jangan pernah membatasi Tuhan dengan keadaan kita. Saya belum sempurna, Tuhan. Saya belum beres, masalah saya belum beres. Masalah Anda belum beres, apa Anda pikir Tuhan gak bisa bekerja melalui Anda? Anda belum sempurna, apakah Tuhan gak bisa bekerja lewat Anda? Keadaan Anda masih kacau, apakah Tuhan gak bisa bekerja ketika keadaan Anda masih kacau? Bahkan saya mau katakan, banyak hal-hal yang besar terjadi ketika keadaan sedang tidak beres, saudari. Dalam Yeremia 39 juga diulang lagi. Ya, saudara-saudara, ini dalam Yeremia 39 ayat 15-18 dikatakan ketika Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan. Nah, saudara harus ingat juga bahwa dalam kitab Yeremia banyak sekali nggak berdasarkan urutan waktu, kadang bolak-balik. Tapi kita ngelihat di sini, saudari, Anda ngelihat ketika Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, nyaman nggak nyaman, ideal nggak ideal, tertekan, iya dia tertekan. Tapi ada firman Tuhan datang, disuruh ngomong kepada Ebed-Melek. Beritanya baik buat Ebed-Melek. Kamu akan dibebaskan, kamu akan diluputkan. Orang Ethiopia. Anda tahu? Yeremia gak tahu apa-apa. Dia sedang saat itu tertekan karena ada dalam pelataran penjagaan. Gak nyaman. Tapi Tuhan kasih. Dan dia gak tahu Tuhan sedang lakukan apa. Saudara, dia sedang lemah kok. Keadaannya gak enak. Ketika dia bicara ini, Tuhan kasih perkataan buat Ebed-Melek. Dan Ebed-Melek inilah yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan Yeremia dari sumur yang kalau enggak Yeremia akan mati. Anda ingat? Ketika diperintahkan Ebed-Melek minta kepada Raja Sedekia untuk mengeluarkan Yeremia dari sumur, dari perigi. Lalu Raja itu bilang, bawa 3 orang. Ini dia. Tapi dimulai di sini. Tuhan sudah menyediakan. Bahkan ketika kita tahu, saudara, ketika kita lemah, kadang Tuhan gak perlu kasih tahu kok rencana sama kita. Tapi Anda tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Yeremia gak tahu apa-apa.
dia lemah di sini, ataupun keadaannya nggak standar, nggak ideal, tapi Tuhan pakai. Berikan diri kita percaya aja. Amin ya, saudara-saudari. Jadi banyak hal besar penting bahkan terjadi ketika kita lemah Tuhan. Kita lemah, bukan kita sempurna. Keadaan kita pun kacau. Ingat saudara, kekacauan ini bukan karena dosa. Kalau karena dosa kita Anda dan saya harus bertobat. Oke ya? Ini menjadi cara Tuhan kalau Anda melihat. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ya, tentang Elia saat itu sedang lari dari Isabel, tertekan depresi. Tapi kemudian Tuhan ngomong kepada dia, pergi ke jalanmu, ke gurun di Damsik. Ya, engkau harus urapi Hazael jadi raja Aram, Yehu jadi raja Israel, dan Elisa jadi nabi menggantikan engkau. Apa maksudnya, saudara? Saudara, ketika Elia sedang tertekan, lari dari Isabel, depresi, ya, tapi Tuhan tetap Tuhan bisa pakai dia untuk menentukan pemerintahan. Hazael, raja Aram itu musuhnya orang Israel. Yehu, raja Israel, bangsanya Elia memang. Elisa, nabi dari kerajaan Allah. 3 kerajaan, Tuhan pegang kendali. Saudara-saudari, saat Elia lari depresi, Tuhan tetap pakai menentukan pemerintahan musuh dari orang Israel, pemerintahan Israel sendiri, pemerintahan kerajaan Allah. Tuhan pegang kendali walaupun kelihatan kacau, saudari. Dan saat bagaimana Tuhan ngomong, bukan saat Elia habis ngalahin nabi-nabi Baal. Habis ngalahin nabi Baal, dia perkasa, dia merasa wow luar biasa. Tapi enggak, Tuhan pakai menentukan sesuatu, keadaan history sejarah. Ketika Elia, keadaannya kacau, sekelilingnya kacau. Amin. Dan juga terjadi dalam perjanjian baru, satu ketika Paulus dan Silas dirantai di penjara yang paling dalam, lembab, gelap, terikat, mereka kesakitan karena mereka baru saja dianiaya, mereka lelah dan lapar, ya, karena mereka nggak dapat makan dan juga minuman juga nggak ada. Tapi di situ Tuhan pakai mereka dalam ketidakberdayaan mereka untuk mempertobatkan kepala penjara yang orang Roma dan seisi keluarga, yang nggak mungkin terjadi kalau Paulus Silas enggak dalam keadaan yang lemah, keadaan yang buruk, keadaannya sekelilingnya. Ya, jadi Anda lihat, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan dan keadaan kita. Dia tetap berdaulat dan pegang kendali bahkan di saat yang paling kacau sekalipun. Ketika Anda mengalami keadaan yang kacau, genting, saudara percaya, jangan putus asa. Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan tetap bisa mengalirkan hal yang luar biasa, saudara. Amin. Jadi ketika Anda mengalami kekacauan, mengalami tekanan begitu besar, hidup nggak adil kelihatannya, saudara percaya Tuhan memiliki tujuan. Anda pasti disediakan dengan ketika Anda melihat pada panggilan dan tujuan Tuhan itu. Anda nggak usah ngiri, nggak usah banding-bandingkan dengan orang, karena semua anak-anak Tuhan diberikan tujuan. Semua anak-anak Tuhan sama pentingnya. Dunia yang bilang dia lebih hebat, kalau orang yang berduit lebih hebat, kalau orang yang punya kemampuan lebih hebat, kalau orang yang punya posisi lebih hebat. Dunia bilang begitu. Tapi ketika orang yang punya uang dipakai Tuhan, luar biasa, puji Tuhan. Yang punya kemampuan, ya, posisi dipakai Tuhan, puji Tuhan, karena itu panggilan mereka. Tapi kalau bukan panggilan kita nggak usah minta apa yang mereka milikin. Apa yang Anda punyai, panggilan Anda, disitulah Tuhan akan melimpahkan segala kelimpahannya buat Anda dan saya. Sebab itu Anda nggak usah ngiri. Anda lihat aja, cari aja panggilan, maka akan menemukan bahwa di tengah kesulitan sekalipun, saya punya tujuan hidup saya nggak akan sia-sia. Amin ya. Kemudian juga walaupun sepertinya serba sedikit yang kita punya, sepertinya nampaknya sesuatu dalam kehidupan kita, ya, kita harus bertahan di situasi yang kayaknya serba sedikit. Tapi percaya, ya, ada serba sedikit itu Tuhan dengan rencananya akan membuat kita dewasa, mendapatkan hal yang banyak yang lebih daripada apa kita bayangkan. Karena dia nggak pernah tinggalin kita, dan dia bisa pakai apapun, siapapun untuk menopang melindungi kita, saudari. Amin. Dan Tuhan tetap dapat memakai kita terlepas situasi apapun, situasi yang tidak baik yang kita alamin. Jangan batasi dia, saudari. Amin, saudari. Inilah yang Tuhan mau sampaikan. Anda dan saya adalah orang-orang yang dahsyat.
yang Tuhan pakai. Jangan gak sadar itu. Siapapun Anda, panggilan mungkin berbeda, tetapi bukan tentang kita. Yang menjadikan dahsyat adalah yang memakai kita. Allah yang maha dahsyat itu. Jangan hanya sekedar berpatokan pada sang sesaat, apa yang kita lihat dan dunia katakan. Bahkan ketika kita lemah, justru kuasa Tuhan jadi sempurna. Ketika keadaan kacau, justru Tuhan bisa menunjukkan kuasa yang dahsyat sesuai. Jangan biarkan orang menganggap Anda kecil, gak berarti. Karena di mata Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang dibutuhkan, yang dahsyat. Pahlawan yang perkasa yang Tuhan mau pakai secara luar biasa. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang hebat mengasihi dan memilih kita. Sebab itu, ketika keadaan sulit, bertahan, hadapin, percaya. Tuhan yang dahsyat pegang kendali atas hidup Anda dan saya. Haleluya. Amin.